Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini kan vlog pertama ya guys ya, jadi orang kembali lagi. Oke guys, perkenalkan nama saya Heri. Selamat datang di channel YouTube saya yang baru ya teman-teman ya. Dan ini namanya Mas Her, insya Allah akan segera launching teman-teman. Jadi ini adalah video pertama saya. Oke teman, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Salam satu aspal. Oke guys, ini adalah vlog pertama saya. Oke teman-teman, ini adalah vlog pertama saya teman-teman ya. Saya di sini menggunakan kamera Bipro Alpha Edition AE3S yang Black Edition, jadi yang seri Ace ya teman-teman ya. Jadi di vlog pertama ini saya sekaligus akan mereview kamera ini teman-teman ya. Teman-teman, kamera ini dilengkapi dengan sensor Sony, terus dengan kamera sampai 24 megapiksel ya teman-teman ya. Terus untuk videonya bisa sampai 4K 30 fps. Untuk yang sekarang ini saya pakai 1080p 30 fps ya teman-teman ya. Untuk ICE-nya saya on kan, atau stabilizernya saya on kan. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya teman-teman. Bisa dilihat ini jalannya ya, ono sing apik ono sing elek teman-teman ya. Jadi ono sing gronjal ono sing halus. Yes, ono ki apa komen. Perjalanan saya mulai dari daerah Sayegan ya teman-teman ya. Ini adalah pertigaan Jagan. Saya akan ambil kiri teman-teman ke arah Sayegan. Jadi kalau ke kanan ini adalah Kegodean ya teman-teman ya. Saya akan ke arah Sayegan. Ini adalah jalan Godean Sayegan ya guys ya. Waduh, macet lumayan. Jadi oke. Wah, dan ngebrangnya ngawur. Oke teman, depan saya ini adalah Selokan Mataram ya. Di Selokan Mataram itu adalah termasuk peninggalan penjajahan Belanda apa Jepang ya, lupa. Jadi ini udah ada dari sejak zaman dulu. Pokoknya tuh ada yang sampai di bawah sungai, jadi kayak terowongan gitu ya guys ya. Ini saya akan ambil kanan lewat jalan desa teman-teman ya. Nanti akan saya lewatin ke sedikit proyek jalan tol Jogja Bawen teman-teman. Ini masuknya di selatan desa Nggaweru. Dikoreksi ya lur kalau salah, karena masih kalau daerah sini belum terlalu apa ya. Kalau yang di sebelah sana itu adalah Nggaweru. Saya ambil kanan, sebenarnya lurus bisa juga, tapi saya akan ambil kanan. Akan menyusuri jalanan Selokan Mataram ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di depan sini adalah Selokan Mataram, jadi saya akan menyusuri Selokan Mataram ya. Itu depan sana kelihatan itu adalah salah satu proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Ini udah berlangsung hampir 1 tahun teman-teman pembangunannya. Di sini zaman kucile saat seneng kali kene iki lur. Dadi nyeli saka daerah rada dhuwur kono, nyeli tekan ngisor kono nganggo ban truk sing gede kae. Nek ngelangi-ngelangi biasa, sing ora ngeli nek cerak-cerak kono, cerak omah. Ini teman-teman, ini adalah jalan Selokan Mataram teman-teman ya. Jalannya cukup halus. Nanti ada beberapa bagian yang jalannya agak kayak sedikit rusak karena dilewatin kendaraan berat dari proyek pembangunan tol ya teman-teman ya. Itu dia.
Itu adalah salah satu proyek pembangunan tol Jogja Bawen, teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi ke kamera ini ya. Jadi setelah milih, kenapa saya memutuskan kamera ini, karena dulu saya pernah menggunakan kamera B Pro juga. Jadi yang B Pro yang pertama, yang basic ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang pertama banget keluar dulu saya beli dengan harga 600.000. Cuma ada sedikit kelemahan ya teman-teman di kamera yang dulu, yang di B Pro yang dulu. Untuk yang sekarang sudah diperbaiki, jadi sudah sudah lebih bagus lah teman-teman ya. Untuk yang seri basicnya sekarang di harga 300 sampai 400.000 teman-teman. Oh yang ini yang seri tertingginya dari B Pro untuk saat ini di tahun 2023 ini, ini di harga 1299. Pas flash sale dapat 10.000 jadi 1289, ada cashback 73.000 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 2 jutaan lah ya kalau nggak salah ya. 21 sekian lah. Ini adalah sebelah kanan ada bakso Mandala ya teman ya. Bakso yang lumayan terkenal di daerah saya ini, terutama daerah Segen. Oke, lanjut lagi ke bahasan kamera ini teman. Jadi saya kemarin nyari kamera, jadi tadinya saya mau nyari yang 2 ke atas ya teman-teman ya, tapi karena ada kebutuhan yang lain, jadi saya putuskan untuk cari yang 2 ke bawah dulu lah teman-teman. Jadi yang penting bisa buat ngevlog dengan hasil yang bagus. Sebenarnya udah coba sih sebenarnya pakai kamera ini, hasilnya udah lumayan bagus sih di 1080p 30 fps, udah lumayan bagus teman-teman. Untuk yang 4K nya saya belum coba, jadi saya baru nyoba mentok di 1080p 30 fps. Saya lihat review dari teman-teman saya di YouTube untuk perekaman 1080p 60 fps, dia ICE-nya otomatis off ya teman-teman ya. Jadi on-nya itu hanya di 1080p 30 fps. Nanti di 2,5K nanti baru bisa nyala lagi teman-teman. Jadi teman-teman, ini croppingnya lumayan gede ya teman-teman ya. Jadi gambarnya nggak begitu wide untuk video yang kalau misalnya ICE-nya di on kan atau diaktifkan itu karena namanya electronic image stabilizer ICE. Jadi dia stabilizernya tuh elektronik teman-teman. Jadi kayak dibesarin terus di crop gitu. Jadi kayak oke yo ngono wae apa men, jadi gambarnya saya mau lebar melengkung itu jadi ora terlalu lebar, ora melengkung meneh. Jadi kayak pakai kamera handphone gitu teman-teman, kotak. Ini adalah penyeberangan. Ini adalah Pak Ogah, kebanggaan saya. Saya senang pokoknya. Oke, thank you mas. Dia adalah salah satu Pak Ogah yang sejauh ini saya rasa cukup bagus, yang sudah saya temuin dari beberapa orang teman-teman. Jadi ngatur lalu lintasnya tuh ambil lah pokoknya, aku seneng. Ini saya masih menyusuri jalan Selokan Mataram nanti sampai ke Westlake. Waduh, motong jalan nggak bahaya tak? Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk kamera ini ada 2 varian ya teman-teman ya. Jadi varian pertama itu yang grey itu disajikan dengan keunggulannya itu super wide. Jadi dia super wide tapi tidak ada ICE-nya. Nah, sedangkan kamera ini ada ICE-nya tapi tidak bisa super wide ya teman-teman ya. Nah, cuman setelah saya kemarin otak-atik dan pelajari sistem yang di dalamnya, ternyata ini bisa super wide teman-teman ya. Jadi kamera ini bisa super wide karena
apa namanya, kalau misalkan esnya di off kan, jadi kalau esnya itu mati, otomatis kan stabilizernya off nih, jadi kan kayak yang grey nih, nggak ada esnya. Ya itu otomatis ternyata gambarnya jadi super white teman-teman. Nanti akan saya buat video vlognya ya teman-teman ya. Jadi ini full video ini saya pakai yang eyes on, terus pengaturannya semuanya full auto, exposure, ISO dan lain-lain, pokoknya full auto ya teman-teman ya. Aduh, waduh, salah nih, gonjal. Pokoknya pengaturannya full auto, S-nya saya on kan. Nanti di video yang kedua mungkin saya akan coba matikan S-nya, terus saya coba di 1080p 30 fps juga, tapi S-nya saya on kan, saya off kan teman-teman maksudnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, yang saya maksud. Jadi kalau menurut saya sih mending beli yang ini sih, yang apa namanya, yang varian S ini. Jadi kita dapat S-nya, dapat super white-nya. Kalau misalkan yang grey itu ada S-nya, mungkin saya akan pilih yang grey. Cuman kalau yang grey itu kan nggak ada S-nya ya teman-teman ya. Jadi cuman keunggulan super white doang. Jadi kalau super white itu sama kayak kamera B Pro saya yang dulu, yang pertama kali saya beli, itu juga super white. Jadi 170 derajat wide angle-nya. Dia kelemahannya bisa stabilizer juga, ada S-nya juga. Cuman sayangnya kalau S-nya diaktifkan itu gambarnya jadi gelap teman-teman ya. Jadi gelap, super white tapi stabilizer tapi gelap. Nah, jadi saya kalau pakai yang kamera yang dulu itu S-nya jarang saya pakai, karena kalau S-nya dipakai itu gambarnya jadi gelap. Kalau misalnya di editing pun terangnya tuh terang yang banyak noise-nya itu teman-teman ya. Jadi kayak ada bintik-bintiknya itu, orang resik, orang tajam lah menurut kita. Orang lebih seperti itu. Nah itu saya coba nggak ada S-nya, itu getarnya itu lumayan. Jadi ini lewat jalanan selokan ini, otomatis kan soke mentul-mentul, terus ono gonjal-gonjal siti ono ki nonggon kameranya kerasa banget. Sedikit curhat aja teman-teman ya. Jadi kalau S-nya nggak diaktifin itu rasanya berasa banget. Mungkin teman-teman kalau misalkan untuk membuat video pakai stabilizer untuk gimbal, karena kan di merek B Pro, Brika, ya Brika bukan B Pro, tapi Brika itu B Pro itu yang untuk kameranya, yang Brika itu ada nanti ada gimbal stabilizernya. Jadi kalau misalnya pakai itu mungkin gambarnya akan lebih bagus. Karena untuk kualitas hasil gambarnya lebih tajam dan lebih bagus warnanya untuk yang apa namanya, yang super white ya teman ya. Ini adalah barat, barat ya guys ya, barat Westlake teman-teman. Jadi di sini kita kalau pakai mobil harus gantian teman-teman, karena jembatannya hanya muat untuk satu mobil. Kalau papasan 2 mobil itu nggak bisa, jadi harus salah satu ngalah. Kalau kemarin di situ nggak ada yang ngatur, jadi nggak ada pak ogahnya kalau kita nyebutnya. Itu lumayan macet banget pokoknya. Saiki ono pak ogah, jadi alhamdulillah rada terurai. Yo kecuali ono sing ra gelem manut, ora gelem sabar. Tapi ya wis sik marai macet biasane. Oke teman-teman, ini adalah Westlake. Kita udah sampai di Ring Road Barat ya teman-teman ya. Ring Road Barat nih, kalau misalnya ke kanan itu sampai ke Demak Ijo, kalau ke kiri kita sampai ke Keronggahan. Ini saya jalannya ke kiri teman-teman ya, ke arah Keronggahan. Di sini ini macet teman-teman kalau pas hujan. Jadi kalau pas hujan itu banyak yang pakai mobil. Jadi di sini macet biasanya sampai yang dari sini sampai yang jembatan tadi saya bilang itu, kalau papasan 2 mobil nggak cukup itu. Jadi kalau pas hujan pakai jalur yang sebelah kanan. Ini kan saya pakai yang sebelah kiri nih. Jadi pakai yang sebelah selatan Selokan Mataram teman-teman jalurnya. Biasanya di situ nggak terlalu macet. Ya kalau untuk motor sih bisa, tapi kalau untuk mobil nggak bisa ya teman-teman. Jadi tetap harus sabar. Atau kalau yang nggak sabar bisa cari jalan lain teman-teman. Memutar sedikit nggak apa, yang penting nggak macet. Oh no lah, nah aku. Ini adalah Ring Road Barat arah ke Keronggahan. Jadi di Yogyakarta ini ada ring road ya teman-teman. Jadi ring itu adalah lingkaran, road itu jalan, ada jadi lingkaran jalan. Jadi kalau
Sekedar tips dari saya untuk teman-teman yang dari luar Jogja, jika kalian misalkan mapnya error atau misalkan nggak ada sinyal gitu kan teman-teman ya, kalian nyari jalan tuh gampang. Jadi kalau misalkan kalian ada di dalam ring road, wes pokoknya paton ngulon ngetan ngalor ngidul selama kan dalam ring road, nanti kalian akan ketemu ring road. Nah kalau udah ketemu ring road, wes engko kari manut dalane wae ngubungi ring road gue, nanti sampai ketemu jalur di awal kalian masuk ring masuk dari ring tadi, ring road tadi teman-teman ya. Kalian nggak akan kesasar. Tips dari saya bagi teman-teman yang apa namanya mau menggunakan jalan ring road ya teman-teman ya, yang mau ke Jogja maksudnya, biar gak gampang kesasar. Ini adalah perempatan Keronggan. Ini kalau misalnya belok kiri nanti sampai ke Keronggan, itu di sebelah kiri itu ada RSA. RSA itu rumah sakit akademik miliknya UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau dulu UGM itu jadi satu sama rumah sakit yang di Sarjito itu teman-teman ya, prakteknya. Kalau sekarang sendiri rumah sakit UGM sendiri, Sarjito sendiri, jadi akuisisi ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tahu ini lebih lengkap, silahkan komen aja, tolong dibenerin, karena saya hanya dengar kabar-kabar aja. Ini masih di area Ring Road Barat, arah ke mana ya, itu tuh arah ke Concat. Jadi nanti ada flyover dan underpass Concat. Kok Concat toh? Salah, Jombor maksudnya. Jadi kita ke Jombor dulu. Ini arah, iya bener arah Concat, cuman nanti pertama kita akan lewat flyover dan underpassnya yang ada di Jombor. Ini sebelah kanan saya ada kampus OTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. Jadi di Jogja ini banyak kampus ya teman-teman ya, karena disebutnya kota pelajar, jadi banyak kampus. Nah ini di bawah jembatan ini ada jalan rahasia teman-teman ya, jadi kalian kalau mau nyebrang ring road nggak perlu lewat atas, itu lewat bawah bisa. Motor, mobil kayaknya juga bisa, kalau mobilnya pendek, mobilnya tinggi itu nggak bisa. Nanti kapan-kapan saya akan ajak teman-teman masuk lewat jalur situ ya teman-teman, yang bawah jembatan. Yo oke bang, siap. Slow. Teman-teman, ini saya masuk ke underpass Jombor. Jadi underpass Jombor ini beda sama underpass Kentungan ya teman-teman ya. Jadi yang underpass Jombor ini jalannya satu arah, jadi arahnya hanya yang ke timur semua. Dan dari timur ke barat itu nanti naiknya flyover yang di atas itu, yang di atas. Jadi dibagi dua, atas sama bawah teman-teman ya. Alhamdulillah ini jalannya nggak terlalu macet teman-teman, karena biasanya di sini macet banget, dampak dari apa ya, mungkin dari sekolahan Al Azhar yang ada di sebelah timur perempatan Monjali ya teman-teman. Ini sebelah kiri saya ada monumen Jogja Kembali, disingkatnya Monjali. Kalau dulu hanya Monjali aja, kalau sekarang di depannya ada Taman Lampion juga teman-teman, jadi untuk menambah pemasukan situ juga. Wah, alhamdulillah lampu hijau nih, boleh hijau guys. Jadi ini kalau ke kiri itu nanti kalian bisa ke apa namanya, ke Kaliurang, bisa lewat sini, lewat yang jalan depan yang Kentungan itu juga bisa. Ini saya lurus, jadi saya ngikutin ring road ya teman-teman ya, yang menuju ke arah Janti.
sini biasanya emang macet kayak gini teman-teman. Wis sabar wae alon-alon nek penting tekan. Ora guys. Di sebelah kiri saya adalah Al Azhar, jadi itu adalah termasuk sekolahan yang elit ya teman-teman ya. Yang saya bilang tadi, jadi biasanya di hari-hari tertentu itu akan macet karena banyak anak yang sekolah di situ, itu diantaranya pakai mobil. Jadi mobilnya antri masuknya itu agak lama, jadi yang biasanya menyebabkan macet di situ ya teman-teman ya. Kenapa muridnya di situ banyak? Karena di situ tuh kalau nggak salah dari TK sampai SMP apa SMA gitu, itu jadi satu teman-teman. Jadi satu tempat itu ya sekolah TK pos SD gitu sampai SMA nek SMP lali aku. Dulu saya anak pimpinan saya, tempat saya bekerja itu sekolahnya di situ ya teman-teman, jadi sedikit tahu lah. Ini kita sebentar lagi memasuki underpass Kentungan. Jadi underpass Kentungan itu berada di jalan, di perempatan jalan Kaliurang teman-teman. Dhisik ngene iki macet banget pas sak durunge ono underpass iki. Nah, berbeda dengan yang underpass Jombor tadi, underpass Kentungan ini dia ada dua jalur ya teman-teman ya. Jadi ada dua arah, yang dari barat ke timur dan dari arah sebaliknya. Jadi bisa dipakai untuk dua jalur. Ini bagi kalian yang ingin lewat jalur atas juga itu masih bisa difungsikan teman-teman. Mau gitu bareng ngopo itu daerah ini. Kok saya terbelah kiwar kami. Oh ya teman-teman, kemarin saya coba kamera ini, jadi saya setting ke videonya tinggi, jadi kualitas video tinggi, terus ketajamannya juga tinggi. Nah itu di resolusi 1080p 30 fps itu bisa merekam selama 30 menit kurang lebih teman-teman. Jadi baterainya itu cuma bisa untuk merekam 30 menit aja. Saya sarankan jika kalian motovlogger atau ya pokoknya kan rutin atau sering menggunakan kamera ini, saya sarankan untuk membeli baterai tambahan. Ini kita sampai di perempatan Condong Catur. Jadi kalau kita ke kiri itu sampai ke terminal Condong Catur. Kalau ke kanan itu Jalan Gejayan. Oh, Jalan Gejayan guys. Kita lurus aja. Sini juga biasanya macet teman-teman, karena biasanya ada mobil yang masuk jalur lambat dan ada juga motor yang masuk jalur cepat. Seneng kene wae boy. Wah, ini sebelah kiri ini lahan kosong ini. Masih merekam ya guys ya. Woi, lampunya rada suwe iki koyo ini. Soalnya barijo mau guys, jadi rada suwe lampunya. Sebelah kiri ini tanahnya siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Oh, itu guys.
Wah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah ngelewatin lampu merah Condong Catur ya teman-teman ya. Jadi lampu merah perempatan Condong Catur. Masih di ring road. Nah, ini masuknya udah ring road utara atau masih ring road barat ya? Kayaknya udah masuk ring road utara kalau nggak salah. Jadi sebelah kanan di depan saya itu ada mall besar banget. Dulu pertama bangun mall ini namanya Hartono Mall. Tapi sekarang tahun ini itu udah berubah nama menjadi Pakuwon Mall ya teman-teman ya. Jadi Pakuwon Mall itu dulunya yang apa namanya yang ada itu di Surabaya. Jadi mall yang besar di Surabaya itu namanya Pakuwon Mall. Nah ternyata yang di Hartono Mall ini dibeli oleh pihak Pakuwon Group ya teman-teman ya. Jadi nama dari mallnya ini berubah menjadi Pakuwon Mall Jogja. Kalau untuk bangunannya masih sama, bentuk-bentukan dari luarnya masih sama, kalau dalamnya saya nggak tahu. Nah, dulu saya masuknya yang pas masih Hartono Mall, itu dalamnya luas banget pokoknya, jembare. Kayak melayu-melayu sedino no, kayaknya orangnya enggak ngisor dulu ya tapi pokoknya jembar banget. Oke guys, permisi Pak Polisi, saya lewat dulu nggih. Pamit-pamit nggih. Sebelah kiri saya di depan itu adalah pintu masuk ke rumah sakit JIH. JIH adalah Jogja International Hospital teman-teman. Di rumah sakitnya saya dulu pernah ngantar teman saya, ternyata di situ pelayanannya bagus, ramah, dan yang ke situ biasanya orang yang duitnya banyak ya teman-teman. Jadi nek tahu tekon sama apa namanya sedikit cerita aja teman-teman ya. Jadi sama salah satu pasien di situ saya tanya, jenengan sakit nopo Pak? Wah kalau namu capek-capek nih Mas ngurusin usaha kula. Awalnya kesel-kesel terus backsound ini, nah, kok suruh opnam gitu katanya. Jadi tempat istirahatnya di situ. Kok nggak di hotel aja teman-teman ya. Sebelah kanan saya ini ada kampus UPN, kampus UPN Veteran. Di sebelah kiri ada kampus juga, apa ya namanya ya, BSD apa, oh Juding apa ya lali aku. Pokoknya sebelah kiri ini ada dua kampus teman-teman. Saya tahunya yang sebelah kanan ini kampus UPN. Ini kalau ke kiri nanti kalian bisa ke wisata. Jadi sebelah kiri ini ada wisata namanya Embung Tambak Boyo. Nanti kapan-kapan saya ajak teman-teman ke sana ya. Terus di tengah-tengahnya ada tempat buat pacuan kuda. Terus kalau misalnya ke kanan kalian sampai ke BBC atau Bebersari. Nah, kalau anak muda pasti tahulah Bebersari ya teman-teman ya. Sek Nduyu mesti dong. Ini bulan apa tadi? Oh Agustus. Oh ya, oh pantes. Jadi biasanya mulai pertengahan tahun, permisi Klamit. Jadi biasanya mulai pertengahan tahun itu sampai akhir tahun itu banyak pembangunan jalan ya teman-teman. Jadi banyak jalan-jalan dan gorong-gorong dibenerin. Jadi jangan kaget kalau ke Jogja pertengahan tahun sampai akhir tahun itu biasanya jalannya macet atau muter-muter.
itu karena banyak daerah yang diperbaiki. Saya rasa nggak di Jogja aja sih, karena saya dulu pernah ke Bromo, terus ke daerah Pacitan, terus ke Pangandaran, Cilacap, daerah Jawa wes. Aku wis tau touring tapi sayangnya ora tak rekam ya di sini guys. Itu mana-mana tuh ini diperbaiki. Jadi kalau mendekati akhir tahun itu biasanya penghabisan dana apa ya, dana APBD atau APBN gitu. Jadi itu dihabiskan dananya untuk pembenahan jalan-jalan dan infrastruktur. Wangel banget ngomong. Biasanya jalan-jalan sih yang dibenerin. Jadi nanti pas tahun baru jalannya anyar, aspalnya halus-halus, jalannya ya mulus-mulus. Makanya kalau misalkan saya ke Jogja ini, saya di Jogja kan di Jogja Manggone, yo wah iya toh yo. Tapi kalau di Jogja ini jalannya kebanyakan alhamdulillah halus-halus, halus-halus. Karena kalau ada yang rusak ya langsung diperbaiki teman-teman. Jadi nanti di depan itu ada gang lagi, itu kalau kiri ada kampus lagi. Kalau nggak salah kampus Instiper apa ya? Saya dulu pernah punya teman yang kuliah di situ. Jadi Instiper nih nggak salah. Waduh. Halo, sabar. Oke, siap. Jadi di ring road ini dibagi dua jalur ya teman-teman ya. Jadi ada jalur lambat dan jalur cepat. Sedikit informasi untuk pengendara motor itu diharuskan untuk masuk ke jalur lambat. Jadi dilarang, nggak dilarang sih tadi apa ya? Jadi disarankan lah masuk jalur lambat, masuk jalur cepat kalau misalkan mau putar balik atau mau pakai muter balik lah intinya itu baru pakai jalur cepat untuk sepeda motor. Nah